Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mursidin. Sekarang tanggal 18 Oktober 2020. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana menulis esai beasiswa. Nah, ada pertanyaan dari seorang teman yang bertanya kepada saya tentang bagaimana memulai menulis. Dan itu menjadi masalah yang sangat umum. Pak, how to start writing? Apa yang harus saya mulai di awal? Di awal itu kan itu biasanya jadi masalah di situ. Pertama yang harus Anda pahami, inspirasi tidak akan datang begitu saja. Oke, inspirasi tidak akan datang begitu saja. Kita bukan nabi, bukan rasul yang Jibril datang ke kita dan memberikan inspirasi wahyu, tidak mungkin. Oke, apa yang Anda tulis adalah hasil bacaan Anda selama ini, hasil analisa bacaan Anda selama ini. Nah, akan sangat sulit untuk menulis kalau Anda tidak terbiasa membaca. Jadi mulai dari sekarang ubah dulu bacaan-bacaan Anda, baca academic essay, uh, baca koran, sangat terbuka sekali Anda. Saya bertanya kepada teman-teman biasa di kelas-kelas, khususnya kelas-kelas masih semester semester awal, biasa saya tanya, punya sosial media semua kan? Punya, tapi tidak tidak punya akses, susah, bukan tidak punya akses, merasa seperti tidak punya akses ke berita-berita CNN, BBC, Al Jazeera dan lain-lain. Jakarta Post. Oke. Kalau kita tidak terbiasa membaca, maka ide dan inspirasi itu tidak akan sulit. Oke. Belum lagi menulisnya. Untuk ide saja susah, menulisnya pun akan lebih susah. Oke. Itu pertama. Perbanyak bacaan Anda, perluas wawasan Anda, nonton berita, maka akan insya Allah akan timbul ide-ide yang berhubungan dengan pertanyaan esai yang ada. Nah, kedua, esai itu bagian dari academic writing. Jadi kita harus Anda bedakan dengan creative writing dan academic writing. Oke, creative writing seperti novel dan tulisan lebih banyak ke sastra ya. Yang menarik untuk terus dibaca sepanjang apapun, menarik untuk dibaca. Academic writing singkat, padat, dan masih ada keinginan untuk terus melanjutkan membacanya. Nah, di beasiswa, di esai beasiswa itu masuk academic writing. Tapi di awal-awalnya, tapi Anda harus meyakinkan juga bahwa panelis atau semacam juri yang membaca esai beasiswa Anda itu pastikan akan tertarik untuk melanjutkan membacanya. Jadi seperti kombinasi antara academic writing dan sedikit creative writing. Okay. Jadi esai beasiswa itu harus simple, okay, concise, singkat dan padat, dan tetap menarik untuk dibaca. Di situ tantangannya. Dan ketiga, jadi pertama tadi perbanyak reading, pastikan itu simple, concise, dan tetap menarik. Dan ketiga, original, betul-betul Anda. Ini yang sangat penting, betul-betul dari Anda tulisannya. Oke. Nah, kalau kita kombinasikan academic writing ini di essay pertama, biasanya itu ada pertanyaan mengenai personal statement, disuruh membuat Anda biasanya 400 kata, 500 kata, baik itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Kalau di beasiswa LPDP misalnya apa apa kontribusi Anda terhadap negara, disuruh tulis dalam 700 kata kalau tidak salah, itu sekitar 1,5 lembar sampai 2 lembar halaman. 1 sampai 1,5 halaman. Okay. Untuk dalam bahasa Indonesia, apa kontribusi Anda untuk Indonesia, terus apa rencana ke depan misalnya. Okay. Kemudian Anda juga study objektif. Kenapa Anda ingin belajar ini, kenapa Anda ingin beasiswa ini, itu bagian di dalam studi objektif. Secara umum, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, paragraf pertama adalah paragraf yang paling penting. Kalau tempatkan diri Anda sebagai panelis atau juri dari pemberi beasiswa misalnya. Anda disuruh membaca 1.000 pelamar. Kira-kira Anda akan membaca full semuanya? Kalau dari awal sudah membosankan, paragraf pertama, nama saya A, lahir di sini,
Oh, itu sangat umum, oke? Itu sangat membosankan. Coba kalau secara umum. Kalau berbeda, misalnya saya ingat, saya 2 kali sampai dapat, interview di LPDP, sampai tahap interview sih, 2 kali saya tidak lulus LPDP. Pendaftaran ketiga kalinya saya sudah tidak mendaftar lagi, saya daftar Fulbright, saya lulusnya di Fulbright, alhamdulillah. Eee, jadi rezeki sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di, interview di beasiswa saya misalnya LPDP, disebutkan, "Apa kontribusi Anda?" Pertanyaannya, "Apa kontribusi Anda terhadap negara?" Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Di kalimat pertama yang saya taruh di atasnya sehingga saya dipanggil untuk interview, ya maksudnya berarti esai saya lumayan kan, berarti dipanggil untuk interview. Jadi di atas saya tulis, saya quote hadis Nabi SAW, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Inilah prinsip hidup saya prinsip dalam menjalani kehidupan saya." Baru saya, secara umum saya tuliskan breakdown-nya ke bawah. Jadi ada kalimat di atas yang membuat si pembaca tertarik untuk terus melanjutkan membacanya. Oke. Jadi paragraf pertama sangat penting, kalimat pertama dari paragraf pertama sangat penting. Oke. Kemudian selanjutnya di bawahnya teratur dan tertata. Saya tidak lebih ke detailnya, saya kurang lebih ini cuma pembukanya saja. Kemudian di personal study objektif saya di Fulbright misalnya, bagian dari essay Fulbright, yang saya tulis di kalimat pertama adalah bagaimana, pertanyaannya kan kenapa Anda ingin kuliah di Amerika? Di awal-awal itu langsung saya sebutkan dengan jelas, karena saya jurusan pariwisata, saya gambarkan keadaan pariwisata secara umum di Amerika, bisnis Amerika. Jadi saya sudah pelajari sebelumnya, apa sih bisnis di Amerika, bisnis pariwisata di Amerika sebagai negara dengan pendapatan terbesar dari pendapatan pariwisata terbesar di dunia. Mungkin bukan kunjungan tertinggi di dunia, Prancis, Spanyol, dan bahkan Bangkok lebih tinggi daripada kota-kota di Amerika, tingkat kedatangan wisatawannya. Tetapi tingkat pendapatan terbanyak dari bisnis pariwisata itu ada di Amerika. Di setiap kota di Amerika itu terbanyak dibandingkan kota-kota lain di dunia. Itu langsung saya jelaskan di atas kalimat-kalimat awal. Jadi mereka tertarik, oh ini anak sudah, tanpa saya harus sebutkan, ini anak, dia sudah tahu, oh ini anak sudah, kandidat ini sudah belajar lebih dulu tentang Amerika, tahu betul-betul ilmunya, ada penggambaran seperti itu. Oke. Jadi dalam beasiswa itu, dalam essay beasiswa itu, kita tidak mengatakan seperti melamar kerja, saya seorang pekerja keras, saya seorang begini, saya seorang yang disiplin, tidak. Tetapi kita menceritakan secara abstrak. Secara abstrak. Misalnya Anda ingin mengatakan Anda seorang pekerja keras, Anda tidak mengatakan saya seorang pekerja keras. Saya bisa bilang saya juga sebagai kepala rumah tangga, saya bercerita misalnya saya sebagai kepala rumah tangga kerja 12 jam sehari, menghidupi sekian, menghidupi sekian istri anak saya, kerja 12 jam sehari di 2 tempat kerja, di 2 sampai 3 institusi yang berbeda misalnya dalam sehari. Itu kan Anda tidak mengatakan saya seorang pekerja keras, tetapi secara imply, what do you imply? Anda membuat panelis mengasumsikan sendiri bahwa Anda seorang pekerja keras. Tidak perlu Anda bilang saya seorang pekerja keras, tidak perlu. Jadi bahasa-bahasa seperti itu Anda patut sebaiknya tulis di dalam esai Anda. Jadi pertama itu tadi dalam menulis secara konkret esainya. Jadi setiap beasiswa itu berbeda pertanyaan-pertanyaan esainya, tapi secara umum pastikan bahwa Anda paham betul pertanyaannya, terus paragraf pertama itu sangat penting, kalimat pertama dari paragraf pertama sangat penting, dan keep it simple and concise. Semudah mungkin bahasanya, jangan diulang-ulang. Dan paling banyak masalah di beasiswa penulisan esai beasiswa, saya baca-baca esai beasiswa teman-teman yang kadang di email ke saya berikan masukan-masukan, kebanyakan itu adalah redundancy. Menulis kalimat-kalimat yang sudah tidak penting lagi, yang sudah tidak
tidak perlu ditulis ulang lagi, sudah dipahami. Jadi terus terulang, redundancy, ulang-ulang. Hanya untuk membuat sampai ke standar minimal katanya. Jadi standar kata itu, standar kalimatnya, jumlah kata, jangan jadikan ini dulu. Mereka jangan jadikan beban. Oke, standar misalnya itu minimal 700 kata, 400 kata, itu jangan dijadikan beban dulu. Pastikan dulu isinya lebih penting. Isi lebih penting. Kalau Anda bisa paham pertanyaannya dan melanjutkan isinya, menulis dengan semampu Anda, standar katanya jangan jadi masalah. Kalau saya melihat misalnya esai Anda, kalau saya jadi penulis misalnya, saya akan membaca isinya dan kemungkinan kecil saya akan menulis jumlah katanya. 400 kata minimal, Anda menulis 350, esainya menarik, pasti akan lebih dipilih itu, 350. Oke. Saya kira untuk saat ini sekian dulu. Saya mencoba video ini sesingkat mungkin, ini sudah 11 menit, supaya Anda tidak bosan. Kalau ada pertanyaan mengenai esai beasiswa atau beasiswa secara umum, silakan email saya di mursidin@fulbrightmail.org. Oke, Assalamualaikum.